Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita bakal bahas film legendaris tahun 1978 yang dibintangi oleh sang Raja Dangdut Rhoma Irama yang berjudul Berkelana ini. Film ini bukan cuma soal nyanyi-nyanyi, tapi drama keluarga yang dalam banget. Yuk, langsung kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai di sebuah rumah mewah milik Subrata, diperankan oleh Rahmat Hidayat, seorang pria kaya raya yang keras kepala. Subrata punya anak laki-laki bernama Rhoma Irama. Di sini konflik langsung memuncak, guys. Subrata pengen banget Rhoma kuliah di jurusan ekonomi biar bisa nerusin bisnis keluarganya. Tapi masalahnya, Kok sepagi ini sudah pulang? Kok tidak kuliah? Nggak enak badan, Bu. si Rhoma ini jiwanya udah melekat sama musik. Dia lebih milih main gitar bareng bandnya, Soneta, daripada megang buku kuliah. Malam itu, terjadi cekcok hebat antara bapak dan anak sampai suasana rumah jadi tegang banget. Subrata yang udah hilang kesabaran akhirnya ngasih ultimatum keras ke Rhoma. Pilih nurutin kemauan bapaknya atau angkat kaki dari rumah. Karena Rhoma memegang teguh prinsip hidup dan kecintaannya pada musik, dia memilih untuk pergi. Malam itu juga, dengan hanya membawa sebuah gitar kesayangannya dan pakaian seadanya, Rhoma melangkah keluar dari rumah mewahnya. Sang ibu cuma bisa menangis meratapi kepergian anak kesayangannya tanpa bisa berbuat apa-apa karena takut sama suaminya yang otoriter. Nah, disinilah petualangan hidup Rhoma yang sebenarnya dimulai. Dari seorang anak orang kaya yang serba kecukupan, kini dia harus luntang-lantung di jalanan Jakarta. Rhoma mulai hidup menggelandang, tidur di emperan toko dan merasakan kerasnya hidup di jalanan. Di fase ini, Rhoma mengganti namanya menjadi Budi demi menyembunyikan identitas aslinya sebagai anak Subrata. Singkat cerita, Budi akhirnya pingsan di jalanan karena kelaparan dan kelelahan. Beruntung, dia ditolong oleh seorang gadis cantik bernama Ani, Yati Octavia, dan ayahnya yang baik hati. Mereka membawa Budi ke rumah dan merawatnya. Disinilah benih-benih cinta antara Budi dan Ani mulai tumbuh. Budi juga mulai bekerja serabutan di sana untuk bertahan hidup. Hubungan Budi dan Ani makin dekat, guys. Penonton bakal dimanjakan dengan adegan-adegan romantis khas film jadul, lengkap dengan lagu-lagu syahdu dari Rhoma Irama, salah satunya lagu Kelana. Tapi, yang namanya drama, gak seru kalau gak ada perusuh. Muncullah karakter bapaknya Ani yang ternyata punya utang budi atau kerja sama bisnis dengan seorang pria kaya raya bernama Leo. Leo ini adalah cowok sombong, nakal, dan brengsek yang naksir berat sama Ani. Leo gak suka melihat kedekatan Ani dengan Budi yang dia anggap cuma seorang jembel atau gelandangan gak berguna. Leo mulai menyusun rencana licik untuk menyingkirkan Budi. Dia menghasut ayah Ani dan memfitnah Budi dengan tuduhan yang macam-macam mulai dari dituduh mencuri sampai dibilang punya niat buruk ke Ani. Ayah Ani yang termakan omongan Leo akhirnya mengusir Budi dari rumah mereka. Ani menangis histeris karena dia tahu Budi orang baik. Tapi Budi dengan lapang dada menerima kenyataan itu. Dia kembali memanggul gitarnya dan pergi berjalan kaki, meninggalkan wanita yang dicintainya demi menjaga kehormatan diri. Sementara Budi alias Rhoma menderita di jalanan, apa kabar sama bapak kandungnya di rumah? Disinilah plot twistnya, guys. Karma itu nyata. Di Jakarta, bisnis Subrata, ayah Rhoma, mengalami kebangkrutan total karena ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Rumah mewah mereka disita, dan Subrata jatuh miskin seketika hingga jatuh sakit karena stres. Di sisi lain, Budi yang kembali berkelana akhirnya bertemu dengan teman-teman lamanya dari Soneta Group. Mereka meyakinkan Budi untuk kembali bermusik. Budi setuju. Mereka mulai latihan keras dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk rekaman dan tampil di televisi. Lagu-lagu ciptaan Budi yang lahir dari penderitaan hidupnya ternyata meledak di pasaran. Budi yang kini memakai nama panggung Rhoma Irama lagi mendadak jadi artis besar yang kaya raya dan dicintai masyarakat.
Suatu hari saat Roma sudah sukses besar, dia nggak sengaja melihat seorang pengemis tua yang sakit-sakitan di pinggir jalan. Alangkah terkejutnya Roma saat tahu kalau pengemis itu adalah Subrata, ayah kandungnya sendiri. Subrata yang sudah sangat menderita langsung menangis dan meminta maaf atas kesalahannya dulu di masa lalu. Roma yang berhati mulia langsung memeluk erat ayahnya tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Cerita ditutup dengan kesuksesan Roma yang berhasil membuktikan bahwa pilihan hidupnya tidak salah, sekaligus berhasil menyatukan kembali keluarganya yang sempat hancur. Tapi tunggu dulu, gimana nasib cintanya dengan Ani? Nah, gantungnya cerita cinta mereka ini bakal berlanjut di sequelnya, Berkelana 2. Narasi penutup, gimana guys menurut kalian perjuangan hidup si Budi alias Roma? Makanya, jangan pernah ngeremehin impian seseorang ya. Jangan lupa buat klik like, komen, dan subscribe kalau kalian mau kita bahas kelanjutan film Berkelana 2. Sampai jumpa di video berikutnya.